Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Saya terlalu percaya dari Jumat Agung ini sungguh-sungguh Tuhan telah mati, namun untuk memberikan hidup kekal buat kita, untuk memberikan keselamatan. Yang percaya bersama-sama boleh berikan sorak-sorai kemuliaan, tepuk tangan, katakan haleluya. Mari kita persiapkan hati kita. Kita masuk dalam hadirat-Nya, ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Thank you Lord God. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh indah pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh indah pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Katakan sungguh indah, sungguh indah, oh, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti,
Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Kami percaya sungguh besar dan sungguh indah Tuhan pengorbananmu, oh kasih-Mu. Terima kasih Yesus Tuhan. Thank you Lord. Namanya sikire tekir lama-lamanya sikire. Mari bersama-sama sembah Dia umat Tuhan. Bersama-sama sembah Dia, sembah Dia. Oh, terima kasih Tuhan yang menyatakan bersama-sama di tempat ini untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, bersama nyatakan sungguh indah. Oh, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah Tuhan, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar. Oh, sungguh indah. Kami bersyukur Tuhan buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Karya-Mu ajaib, Karya-Mu setia, Kau yang termulia Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Kau Allah kami. Lama-lamanya sikire. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekali kami katakan Kau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan.
kasih buat setiap kebaikan dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh-sungguh Kau yang setia, Kau yang baik. Terima kasih Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Oh, dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Thank you Lord, thank you Jesus. Yang bersyukur buat kebaikan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Satu kerinduan kami Tuhan, kasih-Mu selalu nyata, keajaiban-Mu ada dalam kehidupan kami. Bahkan di hari Jumat Agung ini, kami rindu bersorak-sorai, bertepuk tangan untuk Raja di atas segala raja. Katakan haleluya, haleluya, amin, 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 amin. Yesus, terima kasih buat setiap kebaikan dalam kehidupan kami Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Lord Jesus. Sama-sama bertepuk tangan. Umat ini sorak-sorai paling baik buat Tuhan kita umatnya. Haleluya, Yesus Tuhan. Bersama-sama bertepuk tangan katanya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Bersama-sama bersorak-sorai tepuk tangan katakan. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat
baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Bersama-sama bertepuk tangan, dua-dua tangan terangkat buat Tuhan kita di tempat ini. Serahkan haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Bersama-sama betul lagi katakan, Dia sungguh baik Tuhan. Oh, bersama sorak-sorai kemuliaan paling buat Tuhan kita. Haleluya, Yesus Tuhan. Mari menari buat Raja di atas segala raja. Terima kasih Yesus Tuhan. Yang bersyukur pasca kasih-Mu dan kebaikan dalam kehidupan kami Tuhan. Thank you Lord. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Bersama dengan segenap iman, dua-dua tangan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Oh, He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Dengan salah-salah kemuliaan malam buat Tuhan di tempat ini, umat Tuhan. Serahkan haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih atas kebaikan dalam kehidupan kami Tuhan. Ya, kami bersyukur hari ini kami mau lebih lagi melekat erat padamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Buat kebaikan yang telah Kau perbuat dalam kehidupan kami. Kami sungguh-sungguh tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Ya, terima kasih Yesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Yes. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Above all power, above all king, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all power, above all king, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began.
to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You looked and fell and thought of me above all. Berikan sorak-sorai yang paling menerima Tuhan kita di tempat ini. Above all power, above all power, above all king, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You are here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all love and treasures of you. There's no way to measure what you crucified, laid behind the stone, live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and died of me above all. Crucified, lay behind the stone, live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the God of me above all. Survive behind the stone. Yes, we worship you, Lord Jesus. Yang kami percaya Tuhan di tempat ini, yang punya kuasa yang besar di dalam Engkau Tuhan. Yes, we worship you, Lord God. We worship you, Lord. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Crucified, baby, I'm strong. Live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, God of me above all. Jesus, Lord, we worship you, God, we worship you, Lord. Terima kasih Tuhan buat setiap kami di tempat ini Tuhan. Kami terlalu percaya bahwa Kau adalah Allah yang hidup, Kau Allah yang tidak pernah sekali-kali pun meninggalkan kami. Umat yang percaya Tuhan. Thank you, Lord Jesus. We believe in you, Lord. We believe in you, Lord. Yes. You are worthy. You are
worthy. You're worthy, God. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan masih berbaikan dalam kehidupan kami, Tuhan. We worship you, Lord. We worship you, God. We worship you. Yes, thank you karena papa ya segini. Karena mata karena lama ya segini. Karena pata karena lapa ya segini. Karena lapa ya segini. Thank you, Lord. Yes. Ya mata karena lapa ya segini. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Your name, Jesus. Your name, Jesus. Worthy is the Lamb. Seated on the throne, crown you now with many crowns. You will victorious, Jesus. Worthy is the Lamb. He is on the throne. Run you now with many crowns. You will victorious. I am lifted up, say Jesus, Jesus, Son of God. We gotta say, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Oh, worthy is the Lamb. Worthy only Jesus. Oh yes, Lord. Karena salibmu menang, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku.
Dengan sorak-sorai paling buat Tuhan dari tempat ini. Sorak-sorai haleluya. Shalom umat yang sangat diberkati oleh Tuhan. Mari tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Bapa, di ibadah Jumat Agung ini, kami buka hati kami sebagai tanda ucapan syukur kami. Tuhan, kami mengingat akan pengorbanan-Mu 2000 tahun yang lalu. Yesus, Engkau mati di atas kayu salib dan darah-Mu tertumpah, agar oleh darah-Mu dosa kami diampuni, dan agar oleh bilur-Mu sakit penyakit kami disembuhkan. Bapa, terima kasih dalam ibadah ini, dalam ibadah Jumat Agung ini. Berikan kami hati yang baru, hati yang bersyukur, hati yang mengasihi Engkau lebih daripada hari-hari yang lalu. Bapa, ambil alih pemberitaan firman hari ini. Urapi hamba-Mu dan urapi seluruh umat yang Engkau tebus dengan darah-Mu, agar dalam pemberitaan firman ini iman kami bertumbuh, kasih kami bertumbuh kepada Yesus yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu umat yang sangat diberkati Tuhan. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa bagi seluruh orang percaya, karena hari ini disebut dengan Jumat Agung. Karena saudaraku gereja Tuhan, 2000 tahun yang lalu Yesus mati di atas kayu salib. Dan oleh kematiannya, saudaraku, ada dua pesan dalam ibadah Jumat Agung. Yang pertama, saudaraku, dan itu yang menjadi tema khotbah pada hari ini, darahnya menyelamatkan dan bilurnya menyembuhkan. Darahnya menyelamatkan saya dan saudara. Bukan cuma hanya diselamatkan, tapi juga saudaraku gereja Tuhan yang tidak kalah penting, bilurnya menyembuhkan saya dan saudara. Sehingga tidak ada yang mati muda, tidak ada yang hidup, saudaraku, dengan sakit penyakit. Tetapi sampai putih rambutmu, Tuhan menggendong engkau, Tuhan memikul engkau, dan Tuhan mau engkau dan saya berjalan dalam kesehatan ilahi. Haleluya, haleluya. Saudaraku gereja Tuhan, lihat Alkitab saudara. Dalam Yesaya pasal 53 ayat 4 dan 5, bagaimana Nabi Yesaya bernubuat tentang pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Yesaya 53 4 dan 5. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Yesaya pasal 53 4 dan 5. Tetapi sesungguhnya Gereja Tuhan, sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, penyakit kitalah yang ditanggung oleh Yesus, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. dan kesengsaraan kitalah yang dipikul oleh Tuhan Yesus. Padahal kita mengira dia kena tulah, Padahal kita mengira ia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Gereja Tuhan, Yesus tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan Yesus diremukkan oleh karena kejahatan kita. oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya dan oleh bilur-bilur Yesus kita menjadi sembuh. saya dan saudara menjadi sembuh. Langsung ayat 8. Haleluya. Yesaya 53 ayat 8. Perhatikan ayat yang ke-8. Sesudah penahanan dan penghukuman, Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, Yesus terambil, dan tentang nasibnya, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. dan karena pemberontakan umatku, Saudaraku gereja Tuhan, catat ini. Karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Yesus kena tulah. Karena pemberontakan umatku, Yesus itu kena tulah. Bahkan saudaraku dalam Galatia 3:13 lebih jelas lagi. Galatia pasal ketiga ayat 13. Saudaraku gereja Tuhan, bagaimana Yesus
rela, saudaraku, dijadikan terkutuk di atas kayu salib, supaya engkau dan saya yang, saudaraku, hidup di dalam kutuk oleh karena dosa yang kita terima dari Adam sebagai manusia pertama. Alkitab berkata, oleh karena ketidaktaatan satu orang, yaitu Adam, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, dalam Roma 3:23. Dan upah dosa adalah maut dan kematian. Tetapi jangan lupa, oleh ketaatan satu orang, yaitu Yesus Kristus, yang disebut dengan Adam yang kedua, semua orang menerima hidup yang kekal yang percaya kepada nama Yesus. Haleluya. Galatia 3:13. Galatia 3 ayat 13. Amin. Kristus telah menebus kita Gereja Tuhan Kristus telah menebus saya dan saudara dari kutuk hukum Taurat, dari kutuk hukum Taurat. dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Saudaraku, gereja Tuhan, dengan jalan Yesus menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu sebabnya, saudaraku, waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, Yesus berkata, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Yesus melihat di Taman Getsemani bagaimana ia harus disalibkan, bagaimana segala tulah, bagaimana segala kutuk, bagaimana segala kejahatan, bagaimana segala dosa kenajisan harus ditimpakan kepadanya. Tapi Yesus berkata di Taman Getsemani, dia berkata, bukan kehendakku yang jadi, namun kehendakmu yang jadi. Saudaraku, gereja Tuhan, Yesus taat sampai mati untuk saya dan saudara diselamatkan Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Saudaraku, lihat Alkitab saudara dalam 1 Petrus 1 ayat 18. Saudaraku, gereja Tuhan, poin yang pertama, sadari gereja Tuhan bahwa Anda sudah ditebus. Kita ditebus, saudaraku, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan, saudaraku, dengan barang yang biasa, tetapi Anda ditebus oleh darahnya sendiri. 1 Petrus 1 ayat 18. 1 Petrus 1 ayat 18. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu, gereja Tuhan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Saudaraku, gereja Tuhan, kita sudah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Dari cara hidup kita yang sia-sia kita ditebus. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Yang kita warisi dari Adam, nenek moyang kita. Bukan dengan barang yang fana. Saudaraku, gereja Tuhan, Alkitab berkata kita ditebus bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Bukan dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal. Gereja Tuhan, kita ditebus oleh darah yang mahal. Yaitu darah Kristus. Yaitu darah Kristus. Yang sama seperti darah anak domba. Yang sama seperti darah anak domba. Yang tak bernoda dan tak bercacat. Yang tak bernoda dan yang tak bercacat. Saudaraku, gereja Tuhan, maka suatu hari waktu Yohanes Pembaptis sebagai nabi yang terakhir melihat Yesus datang kepadanya untuk dibaptis pada saat itu. Di sungai Yordan, Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah, anak domba Paskah yang menghapus dosa dunia. Saudaraku, gereja Tuhan, waktu Yesus datang untuk dibaptis pada saat itu, saudaraku, di hadapan banyak orang, saudaraku, Yohanes Pembaptis sebagai nabi terakhir yang memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan dan memperkenalkan Yesus, saudaraku, sebagai penebus dosa umat manusia. Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, yang menebus hidup saya dan saudara. Kita ditebus, saudaraku, dengan darahnya yang mahal. Bahkan Ibrani berkata, untuk apa kita ditebus? Ibrani berkata, gereja Tuhan, engkau dan saya ditebus supaya Anda dan saya dapat beribadah kepada Tuhan. Ibrani pasal 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Yesus Kristus, supaya oleh darahnya, yaitu darah anak domba Allah, darah Yesus Kristus, engkau dan saya tidak lagi jauh, tidak lagi menjadi seteru Allah, menjadi musuh Allah, tapi oleh darahnya Anda dan saya bisa beribadah kepada Allah. Ibrani 9 ayat 14. Ibrani 9 ayat 14. Ibrani pasal 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus. Gereja Tuhan, betapa lebihnya darah Kristus. Yang oleh roh yang kekal. Yang oleh roh yang kekal. Telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah. Saudaraku, gereja Tuhan, imam-imam membawa darah binatang. Membawa darah binatang. Tapi Yesus waktu menghadap Bapa, menghadap Allah, dia tidak membawa darah binatang. Saudara tahu, Yesus membawa darahnya sendiri untuk kepentingan kita. Yesus membawa darahnya sendiri untuk menebus
dosa kita, menebus kejahatan kita, menebus pelanggaran kita. Dia membawa darahnya sendiri untuk menyembuhkan kita, supaya kita tidak lagi sakit, supaya kita tidak mati muda, supaya kita tidak lagi hidup di dalam dosa, tapi kita hidup dalam kebenaran. Lanjutkan terus, haleluya. Sebagai persembahan yang tak bercacat, Yesus membawa darahnya sendiri sebagai persembahan yang tak bercacat. akan menyucikan hati nurani kita Gereja Tuhan akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah supaya Anda dan saya dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Gereja Tuhan. Yang pertama, sadari bahwa Anda sudah ditebus. Ditebus, saudaraku, bukan dengan barang yang fana, tetapi engkau ditebus oleh darahnya yang mahal. Saudaraku, gereja Tuhan, untuk apa kita ditebus? Gereja Tuhan, Alkitab berkata, kita ditebus supaya kita kembali beribadah kepada Allah. Sejak awal manusia didesain Allah supaya manusia membangun mezbah, manusia bergaul dengan Allah. Bahkan Anda lihat Adam dan Hawa, saudaraku, begitu intim, begitu dekat dengan Allah pada saat itu. Allah berkata kepada Adam, Adam, kepadamu kuberi otoritas, engkau memberi nama-nama atas binatang ini. Adam, kepadamu kuberi otoritas, engkau mengelola seluruh taman ini. Saudaraku, lihat betapa baiknya Tuhan. Bagaimana Allah sangat merindukan, saudaraku, manusia bergaul dengan dia, manusia bersekutu dengan dia. Saudaraku, gereja Tuhan, tetapi dosa merusak segalanya. Dosa membuat manusia bersembunyi. Alkitab berkata waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, saudaraku, tiba-tiba, saudaraku, Adam bersembunyi dengan Hawa istrinya. Tatkala dia mendengar suara kaki Tuhan, dia tidak berlari kepada Tuhan. Sebelumnya, saudaraku, waktu Allah hadir di taman itu, Adam bergaul, Adam ngobrol, Adam bersekutu dengan istrinya. Tetapi dosa membuat manusia menjauh dan bersembunyi. Alkitab berkata dalam kitab Kejadian, waktu Adam dan Hawa mendengar suara kaki Allah ada di taman itu, lalu bersembunyilah Adam. Kenapa? Karena dosa membuat manusia semakin hari semakin jauh, semakin hari semakin jauh. Tapi kabar baiknya, melalui darah Yesus Kristus, engkau dan saya yang jauh menjadi dekat. Engkau dan saya yang jauh menjadi dekat dengan Allah. Saudaraku, gereja Tuhan, inilah tujuan Tuhan memberikan anaknya Yesus bagi kita, supaya oleh darah Yesus Kristus, saudaraku, gereja Tuhan, engkau yang jauh menjadi dekat. Engkau yang tadinya musuh Allah menjadi sahabat Allah, dan kita bisa beribadah kepadanya. Saudaraku, gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, kita boleh melihat sebentar dalam Markus pasal 15 ayat 20 bagaimana Yesus disalibkan. Markus pasal 15 ayat 20 sampai dengan ayat 28. Saudaraku, kita boleh merenungkan bagaimana Yesus, saudaraku, memikul salib, bagaimana dia disalibkan di bukit Golgota, dan oleh darahnya Anda dan saya diselamatkan. Anda dan saya dibebaskan dari segala kutuk. Markus pasal 15 ayat 20. Markus pasal 15 ayat 20. Markus pasal 15 ayat 20. Yesus disalibkan. Alkitab berkata Yesus disalibkan. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Alkitab berkata Yesus yang adalah Tuhan dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon. Saudaraku, ada seorang lewat yang bernama Simon. Orang Kirene. Ada Simon orang Kirene, Ayah Alexander dan Rufus. ayah Alexander dan Rufus. Yang baru datang dari luar kota. Saudaraku, dia baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Saudaraku, Simon orang Kirene dipaksa untuk membawa, saudaraku, salib Kristus Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota. Saudaraku, Yesus dibawa ke satu tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Saudaraku, Yesus dibawa ke tempat tengkorak. Lanjutkan terus. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur. Saudaraku, bukan anggur yang manis diberikan kepadanya, tetapi anggur yang bercampur mur kepadanya, yang diberikan kepada Yesus. Tetapi ia menolaknya. Saudaraku, Yesus menolaknya. Lanjutkan terus. Kemudian mereka menyalibkan dia. Alkitab berkata, saudaraku, mereka menyalibkan Yesus 2000 tahun yang lalu. Lalu mereka membagi pakaiannya. Saudaraku, pakaiannya dibagi. Dengan membuang undi atasnya. Saudaraku, mereka membuang undi atas Yesus. Untuk menentukan bagian masing-masing. Untuk menentukan bagian masing-masing.
hari jam 9 ketika ia disalibkan. Alkitab berkata hari jam 9 ketika ia disalibkan. Dan alasan mengapa ia dihukum Alkitab berkata alasan mengapa dia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ. disebut pada tulisan yang terpasang di situ. Raja orang Yahudi. Raja orang Yahudi. Lanjutkan terus. Bersama dengan dia Alkitab berkata gereja Tuhan bersama dengan Yesus disalibkan 2 orang penyamun. disalibkan 2 orang penyamun. Seorang di sebelah kanannya Seorang di sebelah kanannya, dan seorang di sebelah kirinya. seorang di sebelah kirinya. Demikianlah genap nas Alkitab yang berbunyi, Demikianlah genap nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. saudaraku, Yesus yang adalah Tuhan. Tapi Alkitab berkata, karena kasihnya kepada saya dan saudara, Yesus rela terhitung sebagai orang-orang durhaka. Yesus rela karena kasihnya kepada saya dan saudara terhitung sebagai orang-orang terkutuk. Terhitung sebagai orang-orang saudaraku durhaka. Disalibkan saudaraku di bukit Tengkorak, di bukit Golgota. Saudaraku gereja Tuhan, mari hormati, mari hargai hari ini. Renungkan saudaraku, engkau dan saya yang harus disalibkan. Kitalah orang-orang durhaka. Kitalah orang-orang terkutuk. Kitalah orang-orang yang harusnya binasa, yang memberontak kepadanya, melawan kepadanya. Tetapi saudaraku karena kasihnya, Yesus berkata kepada Bapa, aku gak mau mereka yang terkutuk. Yesus berkata kepada Bapa, biar aku yang terkutuk. Yesus tidak mau saudaraku tubuh kita sakit. Tubuhmu sakit, engkau mati muda, jantungmu sakit. Yesus berkata, aku gak mau tubuh mereka sakit, timpakan itu kepadaku. Supaya saudaraku oleh bilur-bilurnya tubuhmu sehat, tubuhmu diberkati dengan dahsyat dan luar biasa. Itu sebabnya Yesaya berkata, ia memikul sakit penyakit kita. Saudaraku gereja Tuhan, dalam Matius pasal 8 ayat 16 dan 17, apa yang dinubuatkan oleh Yesaya, saudaraku betul-betul dilakukan oleh Yesus. Bahwa Yesus adalah pemikul sakit penyakit kita. Saudaraku gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, sadari engkau dan saya adalah orang-orang yang seharusnya bersyukur bahwa saudaraku penyakitmu telah diambil, kutukmu telah diambil, kegagalanmu telah diambil karena kasihnya yang besar dan dahsyat kepada kita. Maka Matius pasal 8 ayat 16-17 baca. Matius 8 ayat 16 dan 17. Matius 8 ayat 16 dan 17. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus. Gereja Tuhan, menjelang malam dibawalah kepada Yesus. Banyak orang yang kerasukan setan. Ada banyak orang-orang yang kerasukan setan dibawa kepada Yesus. Dan dengan sepatah kata, sepatah firman, Yesus mengusir roh-roh itu. Yesus mengusir segala roh-roh itu. Dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Dan saudaraku, menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi, Alkitab berkata hal itu terjadi. Kenapa Yesus melakukan itu? supaya genaplah Saudaraku gereja firman yang Tuhan, disampaikan oleh Nabi Yesaya. supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita. Apakah saudara menyadari dan saudara percaya bahwa ini adalah kebenaran? Ia memikul segala kelemahan kita. Dan menanggung penyakit kita. Ia menanggung segala penyakit kita. Maka sesuai dengan tema khotbah hari ini, darahnya menyelamatkan, bilurnya menyembuhkan. Saudaraku gereja Tuhan, tanpa darahnya tidak mungkin seorang pun bisa selamat. Maka Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak seorang pun sampai kepadaku, tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Saudaraku, tidak ada jalan lain. Yesus adalah jalan itu sendiri. Bahkan Kisah Rasul 4:12 berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan kecuali di dalam nama Yesus Kristus. Maka Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia rela memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Tuhan tidak menghendaki seorang pun mati dan masuk neraka. Itu sebabnya kita berkali-kali berkata, aku tidak menghendaki kematian orang fasik, tapi aku menghendaki pertobatan dan pertobatan dan pertobatan dan pertobatan orang fasik itu. Dan saudaraku, ada orang fasik, ada 2 orang fasik yang digantung bersama-sama dengan Yesus. Tetapi dari 2 orang itu, saudaraku, dari 2 orang fasik itu, dari 2 orang jahat itu, ada yang mengakui dan berkata, Yesus,
Kalau engkau datang kembali sebagai raja, sebagai raja, ingatlah akan aku. Saudaraku, Yesus berkata kepada orang fasik ini, kepada orang jahat ini, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudaraku, dia memberikan keselamatan. Maka gereja Tuhan dengarkan ini. Engkau diselamatkan, saudaraku, bukan dengan hasil usahamu, tapi engkau diselamatkan murni oleh karena darahnya sendiri. Saya diselamatkan bukan karena pintarnya saya berkhotbah. Saya diselamatkan bukan karena pintarnya saya berdoa. Tapi saya diselamatkan oleh karena ada darah Yesus yang membawa saya ke surga. Ada darah Yesus yang menyelamatkan saya. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, jangan dukakan Roh Kudus. Saudaraku, tujuan hidup kita adalah Yesus, bukan yang lain. Maka saudaraku, gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, Filipi pasal yang ketiga ayat 17, Rasul Paulus menegur orang-orang di Filipi supaya mereka jangan punya tujuan hidup yang salah. Saudaraku, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, tujuan hidup kita tidak sama dengan orang-orang di luar sana. Dunia bukan tujuan hidup kita, bumi ini bukan tujuan hidup kita, tapi surga adalah tujuan hidup kita. Maka Filipi pasal 3 ayat 17 baca, haleluya. Filipi 3 ayat 17. Filipi 3 ayat 17. Saudara-saudara, Saudara-saudara, ikutilah teladanku Paulus berkata, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. sama seperti kami yang telah menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, seperti yang kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup, Saudaraku, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Lanjutkan terus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Lanjutkan terus. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Hal-hal yang dunia. Saudaraku, gereja Tuhan, sebagai orang Kristen, kita harus membawa harum nama Yesus. Anda dan saya adalah surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh banyak orang. Sebagai orang Kristen, Tuhan benci perceraian. Saudaraku, jangan sebagai Anda orang Kristen jaga pernikahan saudara. Bawa harum nama Yesus. Jaga lidah saudara. Sebagai pengusaha, jaga perkataan saudara. Bawa harum nama Yesus. Dan Rasul Paulus berkata, Rasul Paulus melihat pada masa itu, pada zaman itu, ada banyak orang-orang saudaraku menjadi seteru salib Kristus, dan Tuhan mereka adalah perut mereka. Dan pikiran mereka tertuju hanya kepada hal-hal yang duniawi. Saudaraku, Tuhan mau hari ini, sebagai umat Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Yesus, hiduplah bagi Kristus dan kerajaannya. Maka saudaraku, Rasul Paulus berkata dalam Filipi pasal yang kedua, dia berkata, hidup bagiku adalah untuk Kristus. Filipi pasal yang pertama ayat 21 dan 22. Dan kematian adalah sebuah keuntungan. Saudaraku, gereja Tuhan, Filipi pasal yang pertama 21, saya berdoa dan diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Biarlah hari-hari ini saudaraku, hidup saudara adalah untuk Kristus, melayani Kristus dengan dahsyat dan luar biasa, berbuah bagi Kristus. Haleluya. Saya percaya Anda diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Filipi 1 ayat 20. Amin. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Gereja Tuhan, pastikan hari-hari ini Kristus itu dengan nyata dimuliakan, bukan dipermalukan, dimuliakan di dalam tubuhku. Lanjutkan terus. Baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Karena bagiku hidup adalah untuk Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Saudaraku, gereja Tuhan, bagiku hidup adalah untuk Kristus,
dan kematian adalah sebuah keuntungan. Maka gereja Tuhan sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, mari pakai hidup saudara untuk melayani Tuhan. Pakai hidup saudara untuk bekerja bagi Tuhan. 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Rasul Paulus berkata, dari semua rasul, akulah rasul yang paling hina. Tapi aku menerima kasih karunia. Dia berkata, dulu aku pembenci Kristus, tapi aku ditangkap oleh Kristus. Tapi perhatikan gereja Tuhan, kasih karunia yang kuterima itu tidak sia-sia, kata Paulus. Tapi bahkan aku bekerja lebih keras untuk melayani Tuhan. 1 Korintus pasal 15 ayat 10. 1 Korintus 15 ayat 10. Amin. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Aku ada sebagaimana aku ada. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku, Gereja Tuhan, Paulus berkata, kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. garis bawahi, tidaklah sia-sia. Sebaliknya, kata Paulus, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. aku bekerja lebih keras daripada rasul-rasul yang lain, daripada pemberita-pemberita Injil yang lain. Tetapi Paulus berkata, bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudaraku, ada dua kata yang penting. Paulus berkata, kasih karunia yang diberikan kepadaku tidak sia-sia. Saudaraku, gereja Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kasih karunia yang diberikan kepadamu, yaitu dia mati di atas kayu salib, menyelamatkan engkau. Dia mati, bilurnya menyembuhkan saudara. Itu jangan menjadi sia-sia. Maka tidak heran saudaraku, hampir seluruh perjanjian baru ditulis oleh Rasul Paulus. Bahkan Alkitab berkata, mencatat bagaimana saudaraku Asia dijungkir balikkan oleh pelayanan Paulus. Kenapa? Karena saudaraku, bagaimana Paulus bekerja keras untuk Tuhan, memberi yang the best, memberi yang terbaik kepada Tuhan. Saudaraku, gereja Tuhan, Yesus sudah memberikan darahnya yang terbaik bagi kita. Maka hari-hari ini bawa saudaraku yang the best, yang terbaik kepada Tuhan. Bawa hidup yang berkualitas, perkataan yang berkualitas, persembahan yang berkualitas, pekerjaan yang luar biasa. Sehingga saudaraku, nama Yesus itu harum lewat hidup saudara dengan dahsyat dan luar biasa. Saudaraku, gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Sesuai dengan tema khotbah hari ini, darahnya menyelamatkan saudara, bilurnya menyembuhkan saudara. Saudaraku, gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Kita tutup saudaraku kesaksian yang terakhir. Bagaimana saudaraku, ada seorang anak yang disembuhkan oleh Tuhan. Lihat Alkitab saudara, gereja Tuhan, dalam Markus pasal 5, 41 dan 42. Markus pasal 5. Ini sebagai bukti, sebagai tanda bahwa Yesus peduli. Dia tidak mau seorang pun saudaraku mati belum waktunya. Tuhan mau engkau dan saya saudaraku sampai putih rambutmu, Tuhan menggendong engkau. Sampai putih rambutmu, Tuhan memberkatimu dengan dahsyat dan luar biasa. Itu sebabnya Yesus mati di atas kayu salib, bukan hanya supaya memberi keselamatan kepadamu, tapi Yesus mati di atas kayu salib supaya Anda dan saya umur panjang sampai putih rambutmu. Tuhan menggendong engkau supaya di masa-masa hidupmu engkau melayani Tuhan dan menyenangkan hatinya. Markus pasal 5, 41 dan 42. Markus 5 ayat 41 dan 42. Markus 5 ayat 41 dan 42. Lalu dipegangnya tangan anak itu. Yesus memegang tangan anak kecil anak ini. Katanya, Yesus berkata, Tali takum. Tali takum. Yang berarti, Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri. Alkitab berkata seketika itu juga anak itu bangun dan bangkit berdiri. Dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Semua orang yang hadir pada saat itu sangat takjub. Saudaraku, gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Yesus mati di atas kayu salib. Bukan hanya saudaraku memberi keselamatan kepada saya dan saudara, tetapi Yesus mati di atas kayu salib agar oleh bilurnya Anda dan saya disembuhkan Tuhan, hidup dalam kesehatan ilahi, bahkan sampai putih rambutmu Tuhan menggendong engkau. Ayat terakhir Yesaya 46 ayat 4. Setelah itu kita bersatu dalam doa. Yesaya pasal 46 ayat 4. Saudaraku, gereja Tuhan, di masa-masa pandemi seperti ini, jangan hidup dalam ketakutan. Percaya, sampai putih rambutmu Tuhan menggendong engkau, Tuhan menjaga engkau,
karena itu adalah janji Tuhan. Yesaya 46 ayat 4. Yesaya 46 ayat 4. Amin. Sampai masa tuamu, Alkitab berkata, Yesaya berkata kepada orang Israel, sampai masa tuamu, aku tetap dia. aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, Sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya Saudaraku, Tuhan berkata, aku telah melakukannya. dan mau menanggung kamu terus. Dan aku mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu Aku mau memikul kamu. dan menyelamatkan kamu. Saudaraku, biarlah Anda datang seperti anak yang kecil. Bapaknya ngomong apa, anak itu percaya. Yesus berkata, aku mau menanggung kamu. Yesus berkata, aku mau memikul kamu. Saudaraku, biarlah hari ini engkau berkata dalam ibadah Jumat Agung ini, Tuhan, aku mau dipikul oleh Tuhan. Aku mau ditanggung oleh Tuhan. Aku mau digendong oleh Tuhan. Saudaraku gereja Tuhan, saya percaya. Oleh karena kasih-Nya, engkau diselamatkan. Dan oleh karena bilur-bilurnya, engkau disembuhkan. Sehingga dengan tubuh yang sehat, Roma 12 ayat 1 berkata, engkau mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, dan persembahan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Tuhan Yesus memberkati. Tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Oleh tubuhmu, oleh darahmu kami diselamatkan. Bapa, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, berkati seluruh umatmu. Berikan kami hati yang baru hari ini. Berikan kami hati yang bersyukur hari ini. Tuhan, berikan kami hati yang mengasihi Engkau. Sehingga hidup kami, Tuhan, adalah untuk menyenangkan Tuhan. Hidup kami adalah untuk mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudaraku gereja Tuhan, siapkan roti dan anggur dimanapun Bapak Ibu berada. Saya percaya oleh tubuhnya, saudaraku, Anda dan saya, haleluya, diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Mari angkat roti tinggi-tinggi. Demikianlah Tuhan Yesus mengambil roti, memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini peringatan akan aku. Apakah saudara percaya? Roti di tangan oleh persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari engkau yang percaya, makan dengan iman di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Mari angkat cawan tinggi-tinggi. Bapak Ibu, saya percaya saudaraku diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Demikianlah Tuhan Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah darahku diperbuat bagi kamu, perbuatlah ini peringatan akan aku. Apakah saudara percaya cawan di tanganmu adalah persekutuan dengan darah Yesus? Engkau yang percaya, mari minum di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu umat yang sangat diberkati Tuhan, haleluya. Angkat tangan saudara, mulai berbahasa roh dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Oleh darahmu kami diselamatkan ya Tuhan. Oleh tubuhmu Tuhan, oleh bilurmu kami disembuhkan. Oleh darahmu kami diselamatkan, umatmu diselamatkan. Dan oleh bilur-bilur Yesus kami disembuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapak Ibu, angkat tangan saudara. Mari perkatakan, oleh darahmu Tuhan, dosaku diampuni, hidupku ditebus, dan oleh darahmu Tuhan, pelanggaranku, kejahatanku diampuni di dalam nama Yesus. Dan oleh bilur-bilurmu Tuhan, aku disembuhkan dengan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Saudaraku gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, haleluya. Bagi Bapak Ibu yang mau membawa persembahan persepuluhan ucapan syukur, saudaraku gereja Tuhan, gereja menyediakan ada nomor rekening. Bagi Bapak Ibu yang ingin membawa persembahan atau persepuluhan ucapan syukur saudara, saya percaya Anda diberkati Tuhan. Angkat tangan saudara, berkati seluruh umatmu yang membawa persembahan, berkati mereka berlimpah-limpah. Tidak ada satupun umatmu yang kelaparan, tidak ada satupun umatmu yang kehilangan pekerjaan. Mereka mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, supaya umatmu jadi bendaharanya Tuhan, menjadi berkat dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama berkata, amin. Saudaraku gereja Tuhan, haleluya. Ada satu pengumuman yang sangat penting. Setiap pagi gereja kita menyediakan ada ibadah doa fajar jam 5 sampai jam 7. Saudaraku, semakin banyak jiwa-jiwa yang bergabung dalam doa fajar ini. Silakan bergabung. Dan malamnya saudaraku jam 8 malam sampai jam 9.30 gereja kita akan juga menyediakan ibadah misbah malam melalui aplikasi Zoom. Mari bergabung, saya percaya saudara bertumbuh dalam Tuhan, saudara semakin mengasihi Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama gereja Tuhan. Saya percaya dalam ibadah Jumat Agung ini, saudara diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, angkat tangan saudara, gereja Tuhan.
Terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai saudara. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, di tangan kananmu ada umur panjang dan sehat, di tangan kirimu ada kekayaan dan kehormatan. Pulang dan terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai saudara. Hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati, bersama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Amin, shalom. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom, shalom, shalom.